Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah hadir untuk saudara kami, channel YouTube Sinar Ilmu, membahas segala hal yang menarik untuk dibahas. Channel ini menyajikan informasi, ilmu pengetahuan dan berita dalam kemasan yang menghibur serta dapat diambil hikmah dan manfaat. Dan jangan lupa subscribe, share dan klik like video ini, insya Allah akan jadi amalan jariah, amin. Berikut ini akan kami bagikan beberapa presentasi perwakilan kemasjidan, untuk program Masjid 5 tahun yang akan datang. Acara ini diselenggarakan oleh Balai Diklat Keagamaan Aceh, di Banda Aceh, mulai tanggal 14 sampai dengan tanggal 19 Februari tahun 2022, dengan jumlah anggota 30 orang. Sahabat kami semua, marilah sama-sama kita menyaksikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin sudah dikenal oleh kawan-kawan semua, tapi mengingatkan lagi. Nama saya Muhardin dari Sibelu, mewakili dari BKM Istiqomah, masjid, salah satu masjid di seputaran kota Sinabang. Di situ ada 3 masjid, masjid Kabupaten 2 dan 1 masjid itu masjid yang kami urus hari ini itu salah satu masjid yang banyak jamaahnya selain dari masjid kabupaten tadi. Skenario planning kami ke depan sesuai juga hasil musyawarah kami kemarin bersama, ini bukan keputusan saya pribadi, saya juga catat di sini. Pertama, di lingkungan masjid kami itu penduduknya lebih kurang 6.000 orang. Itu satu komplek masjid, satu desa. Itu sebelumnya jamaahnya ini prioritasnya kepada jamaah subuh saja, karena untuk jamaah zuhur dan lainnya itu masih banyak warga dari kampung datang. Kami nggak bisa memilah yang mana itu jamaah tetap atau tidak. Tapi jamaah subuh kami di situ alhamdulillah bergerak di 3 saf. Satu saf itu lebih kurang 50 orang. Berarti lebih kurang 150 lebih lah jamaah salat subuh. Dan kami berkomitmen pengurus takmir masjid di situ mengubah untuk lebih meningkatkan jamaahnya, terutama pemudanya. Karena kami lihat di situ memang pemuda agak sedikit loyal juga untuk datang ke masjid, dan kami akan mencoba untuk merekrut mereka, terutama kemarin itu pengurusnya sekitar 70% Ustaz kami bawa dari pemuda-pemuda. Untuk apa? Untuk meningkatkan jamaah itu sendiri, untuk mengubah pemuda itu lebih mencintai masjid. Itu poin pertamanya. Dan yang kedua, mengajak pemuda itu gemar untuk melaksanakan sholat berjamaah, terutama sholat subuh. Dan yang ketiga, menjadikan masjid itu sebagai sarana perkumpulan para pemuda dan anak. Hari ini kita lihat pemuda-pemuda kita lebih gemar di warung kopi. Kami hari ini berusaha dengan pemuda-pemuda di situ. Kenapa kami rekrut pemuda lebih banyak, pengurusnya daripada orang tua? Kami jadikan masjid itu sebagai tempat perkumpulan, bukan hanya tempat ibadah, tetapi tempat perkumpulan sifatnya Islami. Dan yang ketiga, hari ini kita lihat banyak masyarakat Islam lebih senang dan suka untuk menenangkan hati dan pikiran mereka di pantai-pantai. Tetapi kami berusaha juga dengan pengurus, mohon doa Pak Ustadz dan semua kita, kami jadikan masjid itu adalah tempat menyenangkan diri atau tempat wisata religi. Dan yang kelima, seperti dari awal tadi kami telah sampaikan bahwa awalnya jamaah subuhnya 3 saf, kami berusaha untuk meningkatkan jadi 5 saf. Nah, dari 150 kami berusaha meningkatkan sekitar 400 atau 250 orang. Dan kemudian di sekitaran masjid itu juga masih banyak masyarakat yang walaupun itu jamaah juga, tapi masyarakatnya ekonominya masih sangat disayangkan. Di situ kami mencoba juga untuk memperdayakan ekonomi mereka.
Itu mekanisme atau strateginya nanti kami bicarakan itu, Ustaz. Kemudian takzir Ramadan memang telah kami lakukan beberapa tahun yang lalu, tapi kontennya hanya untuk jamaah itu. Tapi untuk 5 tahun ke depan itu kontennya untuk seluruh masyarakat yang ada di situ, tetapi diutamakan kepada fakir dan miskin. Dan sebelumnya juga telah kami lakukan buka bersama, tapi itu hanya pengurus dan aparat desa. Tetapi ke depan kami akan berusaha mengajak semua jamaah. Kemarin itu kami hanya pengurus dengan aparat desa saja. Tapi itu ke depan kami telah berbicara atau musyawarah juga dengan pengurus seluruh jamaah yang hadir pada saat itu. Dan yang ke-8 itu menjadikan masjid itu bukan hanya tempat sholat rawatib saja, tetapi sebagai tempat menimba ilmu. Bukan hanya pengajian, tetapi ada ilmu-ilmu dunia juga dibahas di situ. Dan yang terakhir, memfasilitasi atau menyediakan tempat khusus buat anak-anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya belum. Lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormati Pak Pemateri, ini saya akan menyampaikan poin-poin yang akan direncanakan untuk beberapa tahun ke depan. Nama saya Ali Imran, asal dari PKM Masjid Nurul Mukhlisin, Desa Upah, Kecamatan Bendahara, Aceh Tamiang. Program kami rencana yang sudah mulai diberlakukan juga, Pak. Ini sekilas masjid kami ini baru lebih kurang 3 tahun jalannya. Cuman yang aktif kegiatan jamaah mulai dari Jumatnya baru setahun ini, 8 bulan lebih kurang. Nah, jadi yang pertama yang kami lakukan yaitu berjalan pelan-pelan, yaitu mengajak kepada semua masyarakat desa kami sendiri supaya memahami bahwa inilah masjid kita bersama. Walaupun masjid ini kadang-kadang berdampingan dengan desa yang lain, jauh jaraknya, lain lorong gitu kan, akan tetapi biar tertanam di hati masyarakat kita itu, ini masjid kita bersama, masjid desa kita. Nah, jadi yang penduduk yang mungkin itu istilahnya jangan ada, kalau apalagi hari Jumat, masjidnya Jumat ke tempat lain, masjid kita penuhi dulu karena biar sah Jumat kita. Itu yang pertama kali, Pak. Yang kedua, kami selalu menghidupkan pengajian mingguan untuk jamaah. Dengan kadang-kadang pematerinya berbeda-beda, Pak. Datangkan ibu ini, datangkan ustadz yang lain, kadang-kadang ustadz yang lain lagi. Itu yang untuk pengajian jamaah setiap minggu malam Selasa, ba'da maghrib sampai isya. Kemudian pengajian jamaah subuh hari Minggu pagi itu khusus daripada khatib masjid. Kontraknya selama sekian bulan lah, katakan gitu kan. Kemudian selanjutnya yang kami itu kami berencanakan buat bersama BKM kami masjid semuanya donatur tetap dari masyarakat. Jadi masjid kami itu punya donatur tetap yang untuk BKM-nya saja, bukan pembangunan, Pak, untuk BKM-nya saja. Jadi di setiap masyarakat kita itu yang punya DP yang ada mungkin 50.000, yang 100.000, yang mau kita tanyakan, Pak, ini untuk kepentingan BKM, bukan untuk wakaf pembangunan. Nah, itu satu. Kemudian kami pisahkan antara keuangan BKM dengan keuangan pembangunan. Kenapa? Lantaran yang pembangunan tadi ada yang namanya wakaf wajib, sedekah, infak, dia ada yang wakaf dia. Karena wakaf dalam pemahaman kami buat pengajian di situ tidak boleh harta wakaf dipakaikan untuk bayar tengku, untuk bayar lampu, untuk gaji buat masjid, untuk gaji tukang sapu masjid, itu mesti dari uang BKM. Jadi di situ kami pisahkan antara pembangunan dengan BKM. Pembangunan punya kas bendahara sendiri, punya sekretaris sendiri. Kami dari BKM juga punya sekretaris dan bendahara sendiri. Kalau sekarang diperlukan untuk BKM
Untuk ke masjid dan ke BKM itu apa ini? Gaji khatib nih dari BKM, menara BKM. Ini itu apa ini? Bayar tukang pembersih masjid, ini dari BKM. Ini itu apa nih? Untuk beli semen, ini dari wakaf tadi, yang untuk pembangunannya Pak. Ya, itu. Kemudian selanjutnya, nah kami tentukan imam bersama muadzin, kami tetapkan setiap rawatib itu. Zuhur imam yang lain, maghrib imam yang lain, asar, isya, subuh imam yang lain ditentukan, dan itu kami berikan honornya. Imam maghrib sekian honornya, imam isya sekian honornya, setiap hari terus seperti itu. Jadi nggak ada istilahnya ini maghrib ini ada imam ini masjid ini begitu asar zuhur nanti imamnya nggak hadir, siapa yang imam ini? Tidak ada kami seperti itu. Dan andai kata imam yang ditentukan itu berhalangan, kami ada sedikit di antara BKM ada siap sampai 2 orang di belakang. Jadi tidak ada khawatir imam itu. Ya. Kemudian Pak, ya, membuat celengan masjid di setiap rumah yang ada di masyarakat kami. Setiap masyarakat desa kami itu kami buat celengan sebanyak berapa rumah yang ada di desa kami itu. Diletakkan di rumahnya masing-masing satu celengan. Setiap 3 bulan sekali, kadang-kadang sampai 4 bulan, 5 bulan sekali celengan itu. Alhamdulillah begitu dikutip terkumpul dana kadang-kadang sampai 15 juta, sampai 20 juta. Kita nggak targetkan berapa dia mengisi celengan tersebut. Pulang belanja orang tuanya dari gede, pulang beli ikan, pulang beli beras, pulang beli gula, kadang-kadang sisa duit 10.000 masukkan celengan, 100.000 masukkan celengan. Kumpulkan segitu berhari-hari, berbulan-bulan, ternyata banyak juga terkumpul Pak. Tapi sistem celengan tersebut pakai baut. Begitu nanti waktu buka baut sampai celengan tinggal lagi di rumah tersebut. Nanti kita kumpul lagi, nah begitu. Alhamdulillah lancar keuangannya gitu. Ya. Nah, kemudian kami di sana juga ada yang ini yang belum terlaksana untuk terus menerus. Nah, pengajian rutin bersama para ulama yang sudah kami lakukan bersama almarhum Bapak Bergading sudah, bersama almarhum Bapak Kulintang sudah, bersama kemarin yang baru sama Abi Longin. Ya Pak ya. Nah, yang target kami setiap bulan itu biar ada pengajian ulama. Kenapa? Karena wilayah kami itu Pak wilayah timur rentan dengan aliran-aliran yang katakan sesat dan menyesatkan lah begitu ya. Aliran Wahabi, aliran Salafi, aliran yang lain lah itu. Jadi makanya kami harus adakan itu di masjid, setiap masjid di situ biar ada pengajian ulama. Di mana diusahakan di masjid yang paling ramai jamaahnya itu. Dan itu belum berjalan terus menerus. Sesekali ada, selang 2 bulan, selang 3 bulan kadang ada di masjid ini. Nah, cuma untuk anggaran itu kan besar. Jadi dengan itu ya terhalang dan untuk target ke depan harus ada setiap bulannya. Tapi kemarin telah Kemudian Pak kami bentuk juga grup WA di antara para BKM masjid dan juga sama-sama masyarakat kampung, tokoh-tokoh masyarakatnya, apa dengan datuknya, apa dengan MDSK-nya, apa dengan yang lainnya lah. Pokoknya begitu ada kepentingan masjid kita WA, yuk besok kita hadir semua. Minggu pagi kita hadir di situ. Alhamdulillah selesai gitu. Mudah-mudahan Pak dengan kayak gitu lancarlah kegiatan masjid kita, karena apapun ceritanya di masjid manapun kalau tidak adalah itu keuangannya, tidak ada kerjasama antara tokoh masyarakat, apakah dari BKM-nya, dari MDSK-nya, dari tokoh-tokoh kampungnya, itu tidak akan lancar. Saya yakin itu. Satu pengajian itu tadi. Oke Pak ya. Jadi lebih kurang itu yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah salat isya dan jamaah diharuskan untuk salat isya berjamaah di masjid, karena terkait kami supaya bagaimana jamaahnya ramah. Jadi selama 3 bulan perjalanan pengajiannya kami lihat respon dari masyarakat agak kurang, agak lambat pergerakan pertumbuhan jemaahnya. Kemudian BKM mencari solusi, mencari strategi baru bagaimana supaya jemaah ini bisa meningkat lebih banyak lagi. Maka kemudian kami data jemaahnya, kami buat pengurus, ketua, kemudian kami informasikan ke masyarakat, terkhusus kepada jemaah yang sudah aktif, bahwa setiap jemaah mesti harus memiliki kartu anggota. Setelah kartu itu kami sediakan, akan yang buat memang dari PAPIM sendiri, kami informasikan lagi ke masyarakat, bagi barang siapa yang menghadiri pengajian dan sudah memiliki kartu anggota,
maka silahkan menemui pengurus yang telah dibentuk. Maka pengurus menyediakan bagi jamaah perempuan tas jinjing dan bagi jamaah laki-laki kopiah. Jadi anggarannya kami bekerjasama dengan Bank Aceh. Karena setelah kami cari informasi strategi ini, alhamdulillah dalam 6 bulan terakhir ini jamaahnya yang sudah masuk ke database kami lebih kurang mencapai 1.000. Salat jamaah Aisyahnya itu per minggu. Masjid besar At-Taqarrub Tengading sekarang sudah berubah namanya keberhasilan. Kemudian baru-baru ini kami membentuk juga bagaimana salat subuhnya bisa meningkat. Pas baru berapa? Tanggal 3 kemarin hari Ahad baru kami mulai dengan membuat pengajian subuh yang kami adakan sebulan sekali dan kami mulai pada awal bulan. Untuk perdana kemarin kami mulai pengajian subuhnya, kami hadirkan Ustadz yang milenial yang sudah go nasional, yaitu Ustadz Amri Fatmi. Alhamdulillah karena beliau sudah menjadi figur publik yang memang sudah dikenal, respon masyarakat sangat baik, hampir setengah masjid penuh. Nah, dan sasaran selanjutnya kami supaya bagaimana anak-anak muda yang masih remaja supaya bisa mau berdekat kepada masjid. Yaitu kebetulan pada baru ini kami di Tengading dibentuk klub Tengading Anti Raja, klub bola dengan namanya FK Ripa Tengading Anti Raja. Rekrutannya usia 12-15 tahun. Dan kebetulan di pengurus tersebut ada dari BKM masjid. Jadi sasarannya insya Allah ke depan ini anak-anak remaja ini yang sudah terdaftar menjadi anggota pemain klub tersebut diharuskan sebelum ke lapangan itu salat asar di masjid dulu, di masjid kita. Setelah salat asar di masjid baru boleh ke lapangan. Jadi barang siapa yang tidak salat di masjid mungkin akan didaftar atau tidak dibuat absensi. Jadi siapa yang hadir boleh masuk ke lapangan, kalau tidak hadir mungkin tidak boleh. Itu target yang kedua, yang selanjutnya. Dan selanjutnya insya Allah kami akan membuat pendekatan dengan para pemuda-pemuda dari berbagai komunitas supaya bagaimana ke depan masjid akan kita ajak pemuda-pemuda ini untuk meramaikan jemaah-jemaah. Dan yang terakhir dalam beberapa tahun ke depan insya Allah, dan kami sekarang sedang mengadakan pembebasan lahan di sekitar masjid yang tujuannya nanti di mana kami akan membangun suatu fasilitas yang insya Allah akan kami buat sekolah diniyah. Dan pas banget bulan kemarin Ustaz juga menyampaikan apabila kemasjidan ada program untuk membuat sekolah diniyah boleh membuat kerjasama insya Allah kami akan menindaklanjuti program tersebut. Memberikan informasi yang menyangkut dengan kegiatan keremajaan di Masjid Sultan, yaitu di Masjid Baitul Mutakin. Terima kasih. Ya, kepada saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena di Bira kami ada dua, ada kami di Selatan dan Kita kecamatan apa tadi? Kecamatan Selatan. Bisa. Enggak, bisa Selatan. Pesangan. Oh, pesangan. Ini kan santu, itu ada santu. Iya, pesan. Saya akan sedikit yaitu menyampaikan tentang poin-poin atau program masjid kami. Saya yang pertama Ifrizal, utusan dari Masjid Al-Hidayah Kampung Redut, Luksukun, Aceh Utara. Jadi kami tujuannya yaitu untuk menyampaikan sesuatu yang ada program kami untuk 5 tahun ke depan di masjid kami yang Al-Hidayah. Yang pertama yaitu
harus saya mengatur atau kami mengatur manajemen masjid yang tepat sasaran, karena di kampung saya atau di masjid saya ada manajemen tapi belum sempurna, karena seksi-seksinya belum tahu tujuan apa yang ditugaskan. Itu yang kemudian. Yang kedua, saya akan membuat atau kami akan membuat kajian keagamaan yang menarik, biar semua masyarakat itu akan datang kepada masjid karena ada kegiatan-kegiatan yang menarik. Misalnya ada zikir-zikir, misalkan zikir-zikir subuh atau zikir malam Jumat atau sebagainya. Juga yang kemudian kami akan melibatkan semua unsur masyarakat yang apabila ada kegiatan di masjid, baik kegiatan yang khusus ataupun kegiatan yang umum. Kemudian kami akan memanfaatkan media sosial, yaitu memuat tentang informasi tentang masjid kami, walaupun orang-orang yang tidak mengetahui tentang masjid, tetapi dengan ada media sosial, maka walaupun dia tidak sampai ke masjid, dia mengetahui program-program masjid di kami. Juga membentuk organisasi, misalkan Baksos Pemuda Kampung atau Baksos Kemukiman, yaitu yang ada di masjid. Dan yang terakhir, kami akan membuat atau imam rawatib yang 5 waktu. Berarti yang 5 waktu ini imam rawatibnya sudah tertampil di situ, yaitu Jumat subuh ada imam sendiri. Sesudah itu zuhur, asar, dan maghrib dan isya ada imamnya sendiri. Jadi demikian dari saya. Saya akan nama putusan dari negara, yaitu Masjid Al-Ikhlas Komplek Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara. Dari awalnya sudah panjang lebar saudara-saudara untuk memaparkan isi paparan saudara-saudara tak ada lain adalah seperti yang punya saya ini, tapi saya tidak bacakan lagi dari 1 sampai terakhir, cukup saya bacakan 3 saja. Yaitu pertama, skenario planning masjid yang 5 tahun ke depan. 1, membuat ataupun mengadakan ATM air minum untuk semua manusia, itu di komplek masjid yang akan ATM air minum. Ini kayak baru nih. Untuk selanjutnya, kami membuat rencana program untuk 5 tahun ke depan, yaitu ATM BRI. Ini bagaimanapun kami usahakan ATM BRI itu harus berada di komplek masjid dan didampingi oleh ATM beras untuk pakir miskin. Untuk terakhir, segala sesuatu ini harus kerjasama dengan pimpinan, kepala desa, dan perangkat-perangkat desa tersebut. Tambahan kepada bapak-bapak, saudara-saudara, ini pengalaman kami di perjalanan ketika kami singgah di masjid-masjid. Masjidnya mati lampu. Sebenarnya masjid itu tak boleh mati lampu. Lampu
gunanya untuk apa? Penerang. Kalau di siang hari untuk apa diterangkan lampu? Itu pengalaman kami, karena lampu itu menurut di sesepuh dulu, lampu itu bukan di terang hari kita nyalakan. Inilah program kami. Jika di masjid kami nanti lampu mulai maghrib sampai subuh harus dinyalakan. Begitu saudara-saudara singgah di masjid kami nanti, standby segala sesuatunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecamatan atau kecamatan. Wah, keren. Baik, alhamdulillah pada hari ini kita sudah menyelesaikan ya beberapa materi-materi, dan sebagaimana yang sudah saya sampaikan, ini banyak masukan-masukan dari kawan-kawan semua. Dan sebenarnya skenario planning masjid ini saya buat. Jadi bagi yang bagus-bagus ataupun program yang bagus-bagus bisa diterapkan di masjid kita, ya. Atau walaupun orang lain yang buat. Jadi walaupun orang lain yang buat, kita mendengar bisa diterapkan di masjid kita, itu bagus sekali, luar biasa. Nah, nanti kita lihatlah mungkin setelah ini, insyaallah kalau umur panjang 5 tahun lagi kita jumpa lagi, karena kita bisa melihat hasilnya gini. Ya, 5 tahun lagi kita akan lihat. Nah, kayak tadi kan ada ATM air minum, itu baru ya, belum ada. Biasanya kan ada ATM itu ATM beras ya. Nah, kalau ATM air minum itu baru, yang belum ada. Dan saya nggak tahu gimana jadi bentuknya ya. Tapi nanti kan ada teknologinya sendiri. Baik, ini sangat luar biasa, sangat bagus. Dan saya sangat apresiasi atas atensi dan semangat daripada Ustadz dan teman-teman sekalian pada hari yang berbahagia ini. Dan kami ucapkan ribuan terima kasih. Yang mudah-mudahan kita nanti bisa jumpa lagi, di lain kesempatan, ataupun nanti kalau saya dapat undangan di daerah Atum semuanya, mudah-mudahan saya bisa berhadir di daerah-daerah terpencil ataupun yang agak jauh sedikit yang belum saya langkah itu ke Semelu saya. Sebelum itu belum pernah saya berangkat, walaupun banyak undangan ke sana, karena katanya harus seminggu di sana ya. Tapi saya siap, insyaallah kalau sekalian ada undangan, sekalian dengan kita presentasi metodenya ini. Ya, nanti kita insyaallah setelah ini nanti kita bisa sharing-sharing ya di grup. Mudah-mudahan nanti bisa sama-sama kita apresiasi kita laksanakan program kita via online. Jadi tahfiznya pun bisa tahfiz online, Pak. Jadi sekarang mudah, store-nya pun bisa store via online. Saya sekarang sudah buka sekolah, Pak. Jadi sekolah saya buat itu namanya sekolah tahfiz online, Pak. Jadi namanya sekolah tahfiz online STO. Jadi target peserta itu sampai 1.000 orang, Pak. Sampai 1.000 atau 10.000 orang di seluruh Indonesia. Jadi semua orang dari semua lapisan masyarakat bisa untuk berhadir. Jadi ini saja, ya. Ini passwordnya, coba tadi passwordnya coba di. Oke, ini saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.